Ya. Oke, Pak Marbun izin minta konfirmasi terkait penyitaan lahan di Jalan Gunung Balong. Mungkin bisa dijelaskan proses ininya mungkin, Pak? Bukan penyitaan ya, tapi pelaksanaan eksekusi. Oh, iya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi pelaksanaan eksekusi itu didasarkan pada adanya putusan peninjauan kembali nomor 682 garis miring PK garis miring 2022 yang dimenangkan oleh pemohon eksekusi sekarang, yaitu Nyonya Marta Meti Neibu, yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya. Ada Rita Dalimunte, De Pinto Adam Dalimunte, Anneke Dalimunte, Jeffrey Elizabeth Dalimunte. Perkara ini sudah ada sejak tahun 1993 dengan perkara nomor 397 garis miring PDTG 1993, kemudian putusan pengadilan tinggi nomor 115 garis miring PDTG 2000, kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 1882 garis miring K garis miring PDT 2008. Nah, itu duduk perkaranya. Tapi tadi sempat ada penolakan kalau dari pihak termohon juga mengajukan gugatan untuk penolakan eksekusi. Baik, jadi memang benar saat ini telah terregister ada 4 bantahan atau perlawanan dari termohon eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Yang hari ini ada masak 1, kemarin juga ada masak 1, kemudian sebelumnya juga beberapa minggu yang lalu sudah ada masuk 2. Tetapi bantahan tersebut belum sampai saat ini belum diperiksa. Belum ada pemeriksaan untuk itu, dan bantahan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Lebih-lebih yang melakukan bantahan itu adalah orang-orang yang termohon eksekusi. Beda halnya jika perlawanan itu dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik. Itu bedanya. Dan kalau boleh tahu, beberapa orang tadi yang menggugat itu latar belakangnya apa sih? Maksudnya apa memang developer atau pengembang atau apapun yang mengajukan bantahan? Iya. Ya termasuk apakah ahli waris sebelumnya yang ada tinggal di situ atau yang sekarang ini menempati rumah itu. Pak, kalau untuk penggugatnya sendiri status mereka apa sih, Pak? Dari gugatan yang pertama dari tahun 99 ya? Jadi dia mengaku sebagai pemilik tanah itu dari orang tuanya ya, orang tuanya yaitu Nyonya Marta Meti Neibu. Pas sama ini tadi kan dari pihak termohon ya, mereka yang dieksekusi itu tadi mereka mengklaim putusannya itu sebenarnya dieksekusinya nanti tanggal 9 Juli. Tapi mereka tadi mempertanyakan kenapa kok hari ini sudah dieksekusi. Itu kira-kira penyebabnya apa, Pak? Apakah memang putusannya sebenarnya hari ini atau seperti apa? Saya bacakan dulu. Ada penetapan eksekusi itu, dan ini telah diberitahukan kepada para termohon eksekusi, yaitu penetapan nomor 39 garis miring S garis miring PDT 2023. Kembali ya 23, itu sudah disebutkan secara jelas di situ pada pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 jam 10 WIB. Jadi bukan tanggal 9. Untuk dari pihak yang mempunyai lahan tersebut mengaku mempunyai sertifikat asli. Nah, itu mungkin penjelasannya seperti apa, Pak? Itu tentu nanti dalam pembuktian ya. Yang jelas yang dieksekusi oleh pengadilan ini adalah putusan peninjauan kembali. Dan senyatanya di antara objek sengketa ini
sudah ada beberapa pihak yang sudah secara sukarela menyerahkan itu kepada pemohon eksekusi. Apakah itu dengan cara damai atau bagaimana, itu sudah ada yang menyerahkan. Termasuk sekolah Widuri yang ada di tempat itu sudah ada perdamaian dengan pemohon eksekusi. Demikian juga terhadap objek tanah sengketa yang di Kampung Karang Tengah, ya, ini kan 2 objek ini. Itu pun sebagian besar sudah berdamai dengan pemohon eksekusi. Pak, terkait ini juga ada di hasil dari sidang itu katanya nama jalan dan RT RW-nya berbeda nih Pak untuk tempat pengeksekusian itu. Jadi ada, kalau dari pihak mereka yang hari ini dieksekusi itu mereka mengklaim ada kesalahan titik posisi eksekusi itu, apakah benar Pak? Jadi ini kan dari pihak BPN sendiri kita sudah dapat itu untuk gambar lokasinya. Karena ketika konstituering kemarin di lokasi itu dari pihak orang itu sendiri tidak mengizinkan pihak pengadilan untuk melakukan pengukuran ulang. Nggak mengizinkan. Jadi akhirnya data yang diperoleh itu disesuaikan dengan gambar GPS-nya, cara GPS-nya. Itulah tempatnya. Kalau menyangkut masalah batas, itu kan sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Contohnya sebelah, kalau mungkin tahun kemarin masih berbatasan dengan si A, tapi karena si A sudah menjual pada posisi sekarang, itu sudah berubah lagi bisa pembatasannya. Itu yang faktor-faktor yang ada klaim seperti begitu. Pak, ini kan dari pihak termohon juga mengutarakan bahwa ada dugaan ini sertifikat tanahnya ganda. Dan nanti ketika bantahan ini diproses, tadi dari pihak Jurusita juga mengatakan kalau memang nanti terbukti bahwa sertifikat dari pihak pemohon ini bukan yang asli, nanti akan dilakukan pembatalan eksekusi. Itu apakah nantinya akan dimungkinkan seperti itu Pak? Nah, itu kita belum sampai sejauh itu ya, kita mereka-reka. Yang jelas apa yang tertera dalam putusan peninjauan kembali itu, itulah yang dieksekusi. Kita kedepannya belum kita bisa berbicara bagaimana bukti siapa yang benar sebenarnya, ini kan gitu kan, belum kita berbicara itu. Yang pasti biasanya kalau perlawanan pihak ketiga atas dasar dia sebagai pemilik hak milik itu memungkinkan untuk ditunda atau pelaksanaan eksekusinya. Mungkin dulu pada saat itu nggak ikut sebagai pihak dalam perkara itu, tapi kok tiba-tiba ikut dieksekusi padahal dia punya sertifikat. Nah, itu mungkin bisa disampaikan barangkali inilah perlunya ada perlawanan atau bantahan itu. Tetapi seharusnya memang bantahan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Coba pelaksanaan eksekusi hari ini diajukan bantahan, kan itu kan? Nah, kemarin mengajukan bantahan. Terus ada bantahan yang sebelumnya. Bantahan yang sebelumnya itu ada pihak terbantai itu yang sebagai terbantai itu bertempat tinggal di luar negeri. Tentu kita juga dalam melakukan pemanggilan tidak bisa dalam waktu dekat. Pasti jauh-jauh hari sebelumnya. Itu bahkan 6 bulan, regatorinya 6 bulan.